meski harus dilaksanakan secara online. Semoga kita tetap sehat selalu. Ini merupakan web peluang kerja program SSW ke Jepang yang diselenggarakan oleh BLKPMI dalam rangka membahas peluang kerja ke luar negeri, khususnya ke negara Jepang dengan skema SSW. Berikut ini saya bacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, sambutan dari keynote speaker kita, Bapak Kadisnaker Jabar. Juga ada paparan dari keynote speaker kita, Kepala Stikes Dharma Husada, Dr. Anda Suryani. Kemudian juga ada paparan dari Kepala BLKPMI, Ibu Cucu Cahyati Ranita. Juga paparan teknis kegiatan pelatihan oleh Kasih Penyelenggara Pelatihan, Bapak Agung Mulyadi. Kemudian ada pemaparan materi oleh Bapak Biben. Memasuki agenda selanjutnya yaitu sambutan dari speaker kita Bapak Kadisnaker Jabar. Kepada Bapak kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bu Ira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Sampurasun. Ampes. Yang kami hormati Ketua Stikes Dharma Husada Bandung, Ibu Dr. Suryani. Yang saya hormati Kepala International Office, juga Ketua APPMI, Bapak Biben. Yang saya hormati Kepala Balai Latihan Kerja PMI, Bu Cicu, tentunya bersama jajarannya, para narasumber, kemudian juga para peserta webinar yang saya banggakan. Pertama-tama tentunya mari kita bersyukur atas segala nikmat dan karena Allah Subhanahu wa taala kita hari ini bisa bersilaturahim tentunya dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, juga untuk keluarganya, sahabatnya, dan kita umatnya sepanjang zaman. Ibu Bapak yang kami hormati, saya bersyukur dengan adanya acara ini. Ini kerjasama yang luar biasa antara Dinas Tenaga Kerja, kemudian juga dengan teman-teman dari APPMI, Pak Wiben, dan tentunya juga dengan Stikes Dharma Husada, serta stakeholder lainnya, karena acara ini cukup sangat penting sekali, khususnya bagi masyarakat Jawa Barat yang ingin bekerja di Jepang, ingin bekerja di luar negeri, dan lebih khusus mungkin untuk pekerjaan yang memerlukan skill khusus. Dalam hal ini perawat ya kalau di sini. Ibu Bapak peserta webinar yang saya hormati, memang merupakan salah satu cita-cita harapan masyarakat Indonesia karena ini berbagai kelebihan. Selain tentunya membuka peluang pekerjaan baru ya, yang di Indonesia pada saat pandemi ini banyak sekali yang terdampak. Bekerja di luar negeri memerlukan berbagai hal persiapan. Selain tentunya kita ingin mendapat pengalaman, experience, mendapat salary, dan sebagainya. Kalau tanpa persiapan pasti akan mendapat berbagai kesulitan ya. Banyak sekali kita mendengar permasalahan dari PMI kita ya, pemikiran kita. Demikian khusus untuk program yang ditawarkan ini adalah SSW ya, SSW, Certified Skill Worker. Itu adalah suatu program khusus yang baru
laksanakan sejak 2019 dan pemerintah Indonesia sudah menandatangani kerjasama dengan pihak Jepang untuk program SSW ini. Nah, memang program SSW ini mempunyai kelebihan. Kalau biasanya masyarakat Indonesia lebih banyak mengakses pekerjaan yang domestic worker ya, pekerjaan biasa di rumah tangga dan sebagainya. Nah, kalau SSW ini adalah pekerjaan yang memerlukan skill khusus, kompetensi khusus. Nah, ini tentunya pasti akan mempunyai kelebihan, berbagai kelebihan. Salah satunya visa yang diberikan itu adalah visa kerja ya, bukan visa magang atau visa turis dan sebagainya. Otomatis kalau kita masyarakat Indonesia bisa bekerja di Jepang dengan program SSW ini, maka dianggap sama dengan pekerja lokal, baik dari gaji maupun hak-hak dan kewajiban lainnya disamakan dengan Jepang. Nah, ini kan luar biasa. Kenapa Jepang membuka hal ini? Karena Jepang itu demografinya semakin lama semakin minus. Tenaga kerja semakin berkurang gitu ya. Maka membutuhkan tenaga kerja dari luar. Nah, ini peluang tentunya bagi masyarakat Indonesia, khususnya Jawa Barat. Peluang ini luar biasa karena selain mendapat gaji yang sama dengan lokal ya, pastinya sangat tinggi ya dibanding di Indonesia. Mungkin Pak Bibi nanti bisa cerita. Minimal mungkin kalau saya tahu UMR-nya sekitar 15 juta kalau dirupiahkan ya. Paling rendah gitu ya. Mungkin kalau yang caregiver bisa lebih, bisa 30 juta dan sebagainya. Nah, ini peluang buat masyarakat Indonesia khususnya teman-teman perawatannya. Di SSW sendiri ada 14 lapangan kerja yang ditawarkan oleh Jepang. Nah, salah satunya caregiver, kemudian juga di bidang perikanan, pertanian, industri, dan sebagainya. Nah, pasti untuk bisa mengakses ini ada berbagai persyaratan tentunya. Nah, ini yang perlu disiapkan. Jangan sampai teman-teman yang ingin bekerja di sana tidak mengetahui lebih lanjut ya. Nah, dengan acara ini saya harapkan informasi mengenai SSW di Jepang ini akan lebih terbuka gitu ya. Jadi silakan Ibu Bapak, adik-adik bisa memanfaatkan ini. Selain tentunya saya berharap mewakili pemerintah Jawa Barat kalau bisa bekerja di sana, karena di SSW ini maksimal kontraknya bisa 5 tahun ya, dan bisa diperpanjang gitu. Apalagi yang sudah mempunyai sertifikat magang, ini bisa langsung. Bisa memanfaatkan bekerja di Jepang, juga bisa sekolah lagi dan sebagainya. Dan juga bisa menabung, sehingga bisa menjadi bekal nanti ke depan. Terima kasih kepada Stikes Dharma Husada. Mudah-mudahan Stikes bisa memanfaatkan peluang kerja di Jepang ini buat para lulusannya, sekaligus juga bisa membekali mahasiswanya, karena selama ini kita sangat berat sekali kalau pemerintah semuanya harus dilakukan oleh pemerintah, sehingga Stikes bisa menyiapkan misalnya dari bahasa dan sebagainya. Selanjutnya, pemerintah Jawa Barat pun sudah melakukan berbagai kerjasama, salah satunya misalnya dengan pemerintah prefektur Hidoka melalui program G2G, sehingga bisa dibuka peluang ini. Kemudian juga kita sudah melakukan kerjasama dengan berbagai lembaga apa ya namanya, RSO itu, lembaga pengirim
yang bisa penyambung ya, bisa para pendatang itu bisa beradaptasi gitu ya terhadap lingkungan baru di Jepang. RSO ini merupakan tentunya lembaga resmi yang terregister di imigrasi Jepang. Nah ini memberikan kemudahan-kemudahan dan keamanan tentunya, sehingga teman-teman kalau sudah bisa bekerja di sana bisa lebih nyaman gitu ya, bisa mencari tempat kos di mana segala macam atau mencari apapun gitu. Nah ini silakan diinformasikan RSO mana saja yang memang sudah terdaftar resmi. Demikian juga saya berterima kasih kepada Pak Biben ya dari pihak APPMI yang bisa memberikan guidance, memberikan informasi dan sebagainya. Karena beliau sangat sangat berpengalaman, juga mempunyai jejaring yang luas di sana, sehingga tentunya bisa kalau teman-teman bisa, kalau ada kesulitan bisa berhubungan dengan Pak Biben dan teman-temannya itu di jejaringnya. Demikian yang mungkin yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih ke seluruh stakeholder yang telah membantu acara ini dan juga kepada para peserta webinar. Silakan manfaatkan seluas-luasnya informasi yang disampaikan ini dan mudah-mudahan saya doakan bisa terlaksana ya, bisa bekerja di Jepang dengan program SSW ini. Demikian, terima kasih, kurang lebihnya dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kadis untuk sambutannya. Selanjutnya, sambutan dan juga paparan singkat dari keynote speaker kita, Kepala Stikes Dharma Husada, Ibu Dr. Anda Suryani. Kepada Ibu kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama selamat dan terima kasih ini kepada Pak Insinyur Rahmat Taufik MSI dari Kadisnakertas Jawa Barat. Terima kasih Pak. Sekalian perkenalan nih dengan kami dari Stikes Dharma Husada. Juga terima kasih kepada Ibu Dr. Anda Cucu Cahyati MM sebagai Kepala BLKPMI. Yang kedua, terima kasih dan penghargaan jelas untuk Pak Biben ya, ini yang selalu Pak Biben Pikriana Eskap Nurse ya, MKAP, ini yang selalu memotivasi anak-anak kami di Stikes Dharma Husada Bandung. Dan juga terima kasih pada Pak Agung Mulyadi STMB penyelenggara pelatihan. Nah, terima kasih Pak. Yang saya ingin sampaikan pertama adalah rasa syukur dan terima kasih kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang luar biasa diberikan kepada kami Stikes Dharma Husada, yaitu adalah suatu kesempatan untuk memberikan ilmu pengetahuan ya untuk para alumni lulusan dari Stikes Dharma Husada Bandung. Ini adalah suatu yang luar biasa bagi kami ya. Jadi terima kasih sekali ini kepada semua pihak yang telah terlibat, dan juga ucapan selamat dan terima kasih kepada seluruh peserta, yaitu anak-anak kami, alumni dari Stikes Dharma Husada Bandung yang memang punya cita-cita untuk bekerja, untuk bertugas di Jepang ini. Ada beberapa hal yang ingin disampaikan, jadi tadi ucapan terima kasih kepada semua pihak, dan kedua adalah pesan-pesan untuk anak-anak kami yang memang mau mengikuti pelatihan ini. Yang pertama, Bunda yakin bahwa Anda semua udah punya niat yang kuat ya untuk bekerja di Jepang ini. Maka dari itu tidak hanya cukup niat aja, tapi kita juga harus mulai bekal, memiliki bekal untuk bekerja itu, agar kita betul-betul bekerja sesuai dengan peraturan dan ketentuan ya dari pemerintahan Jepang itu. Yang pertama, kita sebagai lulusan jelas untuk bekerja itu harus mempunyai keilmuan ya. Jadi kalau kita istilahnya lulusan itu harus tetap memiliki 3H principle, head, hand, and heart ya. Untuk bekerja kita dimanapun kita harus memberi ilmu dan juga kita harus memiliki skill. Juga tidak cukup ilmu dan skill untuk melayani, adalah kita juga harus dengan hati ya. Jadi itu yang harus kita pertahankan. Dan juga kita untuk lebih sukses itu kita harus betul-betul
nih ada istilahnya 6S dengan 3B. Ya, jadi kita upayakan sebelum kita menjadi tenaga kerja di sana, upayakan kita supaya cita-cita kita itu tercapai, supaya kita itu pertama ada S pertama SD, ya sholat duha, ya ini bagi orang muslim lakukan hal itu. Kemudian SMA selalu mengerjakan sholat, ya sholat malam ini usahakan, terutama ini bagi orang-orang muslim. Yang ketiga selalu membaca Al-Quran. Ya, kita bekerja bertugas dimanapun. Kalau memang orang muslim ini harusnya. Kemudian S1 ya. Jadi S1 ini kita harus selalu silaturahim ya, memberikan infak. Kita harus selalu berinfak. Kemudian S2 selalu silaturahmi. Nah ini. Dan S3 kita selalu melaksanakan sholat subuh berjamaah. Kemudian B yang satu adalah kita harus berupaya, berkarya. Dan S yang kedua kita harus berdoa. Dan B yang ketiga kita harus selalu berzikir, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi nanti khusus ini untuk para lulusan yang akan bertugas di sana, pokoknya kita semua harus memiliki ilmu. Jangan sampai kita itu akan melakukan suatu pekerjaan tanpa ilmu. Maka dari itu, ini terima kasih nih untuk penyelenggara pelatihan ini. Ya, mudah-mudahan dengan pelatihan ini para lulusan dari Stikes Dharma Husada yang akan bertugas di Jepang ini betul-betul sudah memiliki ilmu pengetahuan. Ya, dan juga mungkin di sini sudah ditunjukkan keterampilan-keterampilan apa yang harus kita miliki. Ya, sekali lagi kita tidak cukup pengetahuan, tidak cukup skill, tapi juga kita melayani itu harus dengan hati. Ya, kita prinsip 3S, terus senyum, sapa, dan santun. Itu ya kita menghadapi siapapun. Itu harus dipegang oleh kita. Itu sebagai modal dasar kita. Kalau kita petugas akan bekerja, ketemu dengan calon pasien atau kitanya tidak senyum, kitanya cemerut, mungkin mereka juga udah pertama-tama tidak simpati kepada kita. Tapi kalau kita begitu ketemu, kita lemparkan senyum, kemudian kita menyapa, dan kita juga dengan sopan dan santun, insya Allah mereka akan tertarik. Ya, mudah-mudahan dengan pelatihan ini akan memberikan ilmu, pengetahuan untuk Ananda, pengalaman, dan juga bagaimana kita mengimplementasikan hasil pelatihan ini dalam tugas kita nanti di Jepang. Selamat berjuang, selamat berkarya. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kemudahan kepada kita semua, dan dimanapun para lulusan berada, insya Allah doa Ibu selalu menyertai Ananda sekalian. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu untuk paparan dan sambutannya. Selanjutnya paparan dari Kepala BLKPMI, ada Ibu, kami persilahkan. Tur nuhun Bu Ira. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Kadis, kemudian yang saya hormati Ibu Ketua Stikes Bu Suryani, atur nuhun, salam tepang Ibu, salam kenal. Kemudian Pak Biben, tos kenal pisannya akrab. Mohon Ibu. Pisan, Ibu ngantunkan sapali ada rapat, punten pisan. Mohon mangga. Ibu hatur nuhun tadi menimunal pisan, alhamdulillah hatur nuhun Ibu. Mangga Ibu. Kemudian rekan-rekan dari BLKPMI dan juga pejabat struktural dan fungsional yang memang mungkin hadir dalam webinar ini, kemudian juga para peserta webinar yang saya banggakan. Sekali lagi hatur nuhun, selalu kita bersyukur dan bersyukur bahwa hari ini kita semuanya dalam keadaan sehat, diberikan sehat oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa bertemu bertatap muka walaupun secara online ya Pak Biben. Salawat serta salam semoga dilimpahkan pada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad SAW serta keluarga dan para sahabatnya. Alhamdulillah tadi dua sambutan sudah
ada tadi dari Pak Kadis, kemudian dari Ibu Ketua Stikes, yang alhamdulillah dua-duanya isinya kami bahasa Sunda nama, kami bahasa Jerman mah munol. Isinya yang pertama Pak Kadis berisi tentang, kalau hampir sama, isinya bahwa kita ketika kita mau melakukan sesuatu, khususnya apalagi ini kita mau bekerja di Aldotri, harus memiliki ilmu, harus mempunyai kemampuan atau skill gitu ya. Nah, barangkali terkait dengan peluang bekerja di luar negeri, khususnya untuk BLKPMI, kami memang Balai Latihan Kerja Pekerja Migran Indonesia yang saat ini kami baru mengkhususkan barangkali pelatihannya di bidang bahasa. Mudah-mudahan ke depannya kita bisa melangkah ke bidang yang lainnya. Yang sudah kami lakukan pelatihan bahasanya itu adalah bahasa Inggris dan bahasa Jepang. Nah, ini pun hatur nuhun Pak Biben, kita bisa bekerja sama difasilitasi oleh Pak Biben sebagai Ketua APPMI juga, memfasilitasi kami BLKPMI Disnakertrans dengan Stikes Dharma Husada. Mudah-mudahan kerjasama atau mitra sekarang berlanjut berkesinambungan untuk ke depannya. Nah, untuk program kebijakan BLKPMI untuk tahun 2022, memang tadi apa yang disampaikan oleh Pak Kadis, tidak hanya ada tugas utamanya tidak hanya di BLKPMI, barangkali mari kita bersama-sama, karena memang kami juga memiliki keterbatasan. Untuk tahun sekarang saja barangkali kami juga untuk anggaran APBD itu hanya untuk 75 orang. Mudah-mudahan ini bisa dimanfaatkan oleh para peserta webinar yang memang siap bekerja di luar negeri khususnya Jepang. Karena yang dari 75 pun itu kami bagi untuk bahasa Inggris dan bahasa Jepang. Karena memang betul kalau SSW itu sudah jelas specific skill worker, berarti harus mempunyai skill yang khusus. Nah, kerjasama dengan Stikes Dharma Husada barangkali nanti di bidang perawatan lansia ya, caregiver. Kami direncanakan akan dilaksanakan selama 3 bulan, dimulai dari akhir Februari, karena memang nanti ada di Aprilnya bulan puasa Ramadan, jadi nanti kemungkinan nyambung sampai dengan kemudian ada libur juga untuk yang libur Idul Fitri, jadi nyambung sampai dengan ke pertengahan Mei ya Pak Agung. Nanti mungkin rincinya teknis pelatihannya nanti akan disampaikan oleh Kasih Penyelenggaraan Pelatihan. Nah, yang kami lakukan 3 bulan itu di mix antara tatap muka dan online. Karena ada bulan Ramadan, barangkali di bulan Ramadan akan kita lakukan online, dan sisanya barangkali kita lakukan tatap muka dengan tentunya prokesnya tetap kita laksanakan, prokes ketatnya, dan kemudian kita juga apakah vaksinnya sudah, para peserta pelatihan sudah melakukan vaksin, minimal sudah 2 kali vaksin. Barangkali itu program untuk BLKPMI khususnya di pelatihan, karena memang BLKPMI merujuknya ke Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017. Memang di situ di pasalnya ada memang kewenangan untuk pemerintah provinsi itu melakukan pelindungan terhadap pekerja migran Indonesia, ada 4 poin. Yang 1 sebelum, kemudian yang keduanya adalah sedang bekerja di sana, kemudian yang ketiga setelah bekerja, dan yang 4 keluarga. Kami pun sudah Provinsi Jawa Barat sudah mengeluarkan Perda terbaru, yaitu Perda 2 tahun 2021 penyelenggaraan pelindungan pekerja migran Indonesia, yang memang kewenangan mengadakan pelatihan itu ada di Disnakertrans, khususnya di BLKPMI. Mudah-mudahan dengan kerjasama ini, karena memang kami juga ada keterbatasan untuk penyelenggaraannya, baik dari
anggaran maupun dari sarana prasarana. Barangkali makanya ini dibutuhkan untuk kerjasama nanti barangkali bukan saja dengan Stikes, kami juga nanti mengembangkan bekerjasama dengan yang lain sehingga tugas fungsi kami bisa terlaksana tidak hanya bersandarkan pada anggaran. Itu saja barangkali yang bisa disampaikan. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Sekali lagi hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Kabalai. Selanjutnya, paparan teknis kegiatan pelatihan oleh Kepala Seksi Penyelenggaraan Pelatihan, Bapak Agung Mulyadi. Kepada Pak Agung, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ohayo gozaimasu. O genki desu ka? Nah, sebagai sapaan dalam bahasa Jepang karena sekarang tema webinar kita bahasa Jepang ya. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya kita semua bisa menghadiri kegiatan webinar ini dalam keadaan sehat. Terima kasih dan yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Barat, kemudian Ibu Ketua Stikes Dharma Husada, Ibu Kepala BLK PMI Disnaker Trans Provinsi Jawa Barat, dan Pak Biben Fitriana sebagai narasumber, serta rekan-rekan calon pekerja migran Indonesia, saya menyebutnya calon pekerja migran Indonesia atau Sobat Migran Indonesia, teman-teman yang memiliki keinginan untuk bekerja ke luar negeri, memanfaatkan peluang kesempatan yang terbuka di luar negeri. Untuk kegiatan pelatihan tahun 2022 untuk calon pekerja migran Indonesia, BLK PMI memiliki program untuk mensinergikan kegiatan pelatihan yang dilaksanakan, disesuaikan atau didorong untuk selaras bersinergi dengan job order atau kesempatan kerja di luar negeri. Nah, untuk 2022 ini khususnya untuk ada beberapa negara sebetulnya pelatihan yang dilaksanakan oleh BLK PMI ini. Nah, untuk kesempatan kali ini mungkin yang akan saya sampaikan terkait dengan memanfaatkan atau dengan negara tujuan Jepang dengan skema atau program SSW. Sehingga program pelatihan yang akan dilaksanakan oleh BLK PMI secara sistematis disesuaikan dengan kebutuhan program SSW di Jepang. Dan untuk tahun 2002 ini memang kita pilih khusus untuk job order atau kesempatan kerja atau peluang kerja giver. Ya. Lanjut mungkin Mas Ubi ya. Oke. Nah, durasi pelatihan yang akan dilaksanakan itu setara dengan 180 jam pelajaran dan akan dilaksanakan 5 jam pelajaran per harinya. Kemudian metode pelatihan, sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Ibu Kabalai BLK PMI di Provinsi Jawa Barat, kita mengkombinasikan 2 metode tatap muka dan metode online atau daring dengan menggunakan mekanisme dosis maju. Ini sebuah sebutan untuk sebuah mekanisme yang dikembangkan oleh BLK PMI, di mana proses pembelajaran dilaksanakan secara online. Kemudian rencana pelaksanaan ini buat teman-teman mungkin yang akan berminat untuk melaksanakan, mengikuti kegiatan pelatihan untuk posisi caregiver ke Jepang dengan program atau skema SSW. Proses pendaftaran atau rekrutmen akan kita mulai hari ini, tanggal 27 Januari 2022 sampai dengan 7 Februari 2022. Teman-teman nanti bisa lihat di link media sosial atau Instagram dari BLK PMI untuk detail tahap pelaksanaannya. Kemudian seleksi calon peserta secara administratif akan dilaksanakan pada tanggal 8 Februari tahun 2022. Kemudian ada seleksi tertulis tanggal 10 Februari
2022. Kemudian hasil ujian tertulis akan diumumkan pada tanggal 14 Februari 2022. Kemudian nanti ada seleksi wawancara tanggal 14 sampai 15 Februari 2022. Kemudian hasil wawancara akan diumumkan tanggal 16 Februari 2022. Nah, setelah dari hasil wawancara ini, kemudian insya Allah pelatihan akan dimulai tanggal 21 Februari sampai dengan 10 Juni tahun 2022. Jadi ini skema rencana proses rekrutmen yang akan dilaksanakan di BLK PMI, dan kuotanya untuk saat ini mungkin kita akan laksanakan untuk 25 peserta. Nah, kemudian untuk persyaratan umum ini nanti secara umum mungkin teman-teman juga sudah familiar atau ada yang sudah membaca di beberapa persyaratan umum terkait dengan bekerja ke Jepang. Pada prinsipnya usia minimum adalah 18 tahun. Karena khusus untuk posisi caregiver, di sini diutamakan yang memiliki tingkat pendidikan SMK dengan latar belakang kesehatan dan memiliki yang diutamakan memiliki sertifikat SSW caregiver dan N4. Nah, ini persyaratan khususnya. Kemudian secara persyaratan administratif nanti teman-teman bisa lihat di link media sosial dari BLKPN itu bisa dilengkapi selama proses berlangsungnya pelatihan. Nah, satu hal juga yang ingin saya informasikan di sini terkait dengan modul atau training material yang akan diberikan kepada para peserta. Lanjut, Mas Obi. Nah, selain nanti terkait dengan persiapan atau pemantapan bahasa yang nanti harus mencapai N4, yang berikutnya adalah yang akan kita berikan selama masa pelatihan ini adalah pengetahuan dasar jabatan atau pengetahuan terkait dengan caregiver atau pelatihan tentang caregiver. Kemudian juga ada pengetahuan atau wawasan sosial budaya negara tujuan, khususnya dalam hal ini Jepang, dan motivasi atas kerja. Kemudian juga nanti ada pengetahuan basic safety atau occupational safety and health. Dan yang terakhir juga yang akan kita berikan di dalam pelatihan ini adalah remittance dan business plan terkait dengan bagaimana pengelolaan keuangan sebagai PMI di luar negeri. Nah, ini beberapa poin mungkin yang ingin sampaikan kepada teman-teman semuanya terkait dengan metode pelatihan. Jadi diharapkan output dari pelatihan yang dilaksanakan oleh BLKPMI nanti membantu proses persiapan teman-teman dalam pelaksanaan penempatan dalam program SSW ke Jepang sebagai caregiver. Nah, untuk pelatihannya sendiri di BLKPMI ini tidak berbayar alias gratis. Teman-teman yang sudah nanti lolos ujian itu bisa mengikuti pelatihan secara gratis, tinggal mempersiapkan nanti bagaimana proses penempatan selanjutnya. Nah, nanti mungkin untuk detail penempatan selanjutnya nanti akan dipaparkan oleh narasumber berikutnya, Pak Biben. Mungkin itu yang sebagai gambaran umum terkait dengan proses pelatihan di BLKPMI. Untuk informasi mungkin ada yang kurang jelas, ada yang perlu tanyakan, nanti teman-teman Sobat Migran Indonesia silahkan nanti berkomunikasi ke kontak BLKPMI yang ada di semua link media sosial BLKPMI. Mungkin itu yang bisa dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agung untuk penjelasan teknis pelaksanaan pelatihan. Selanjutnya kita masuk ke pemaparan tentang bagaimana sih bekerja ke Jepang melalui skema SSW. Kepada narasumber kita, Bapak Biben Fikriana, kami persilahkan. Baik, terima kasih Bu Ira. Mohon izin Ibu Ketua Stikes dan Monsada Bandung, Ibu Kepala Balai atau BLKPMI Disnaker Trans Provinsi Jawa Barat dan jajarannya. Baik, mungkin di sini ada yang belum kenal dengan
saya ya. Mungkin ada yang baru ketemu juga. Kalau mahasiswa dari Stikes dan Mosada Bandung sih sudah familiar rata-rata. Jadi saya sebetulnya sebagai Ketua Umum Asosiasi Purna Pekerja Migran Indonesia, sekaligus juga sebagai Kepala International Office atau Kepala Urusan Internasional di Stikes dan Mosada Bandung. Dan saya merupakan mantan PMI atau mantan TKI di Jepang sebagai perawat dulu di sana. Hari-hari sebagai dosen dan trainer, saya juga memiliki atau mendirikan beberapa sekolah lansia di Jawa Barat. Ada 8 sekolah lansia di Kota Bandung dan 7 sekolah lansia di Kabupaten Bandung. Dan juga seringkali melakukan atau mengadakan pelatihan-pelatihan terkait keperawatan lansia ataupun persiapan kandidat caregiver ke Jepang ya untuk caregiver. Baik. Dalam kali ini, di hari ini, saya ingin sedikit memaparkan terkait peluang kerja pekerja migran Indonesia yang akan fokus hari ini pada perawat ataupun caregiver ya, perawat lansia. Walaupun sebetulnya nanti di luar ini pun kami memiliki program SSW yang lain. Tentu saja tidak kalah menarik. Hanya saja untuk kali ini kita lebih fokus dulu ke pekerjaan sebagai perawat lansia di Jepang. Nah, yang melatar belakangi program pengiriman pekerja migran Indonesia ke Jepang itu yang pertama adalah di tahun 2003 itu ada perjanjian penempatan tenaga kerja Indonesia dalam program Technical Interns Training atau TIT ya, TIT antara Kemenaker ya, Kemenaker Jepang, kemudian Japan International Training Corporation atau JITCO, kemudian Japan Indonesian Association for Economic Cooperation Training Center. Ini dulu kemitraan ini untuk pemagangan ya. TIT ini, Technical Intern Training ini untuk pemagangan atau disebutnya dengan Ginojitsusei kalau orang Jepang menyebutnya. Dan kemudian pada tahun 2007 dan 2008 dan termasuk saya angkatan pertama dulu tahun 2008 itu adanya perjanjian kemitraan ekonomi antara Indonesia dan Jepang yang disebut dengan IJPA, Indonesian Japan Economic Partnership Agreement pada tahun 2007 dan direalisasikan pada tahun 2008 melalui MOU antara BP2MI ya, dulu namanya BNP2TKI, kemudian dari pihak Jepangnya itu JICWELS. Nah, ini 2007-2008 ini masuknya kategori pekerjaan perawat dan caregiver dengan skema G2G atau government to government atau seringkali disebutnya sebagai IJPA nurse dan IJPA caregiver ya. Nah, karena sulitnya untuk menembus persyaratan dan menempuh perjalanan untuk supaya lulus G2G ini, sedangkan kebutuhan tenaga keperawatan atau tenaga perawat lansia di Jepang itu semakin hari semakin meningkat, maka di tahun 2009 itu dibuat skema program kerja di luar G2G melalui Memorandum of Cooperation tentang kerangka dasar pengoperasian sistem sumber daya manusia ya, sumber daya manusia asing dengan status residensi untuk pekerja berketerampilan spesifik ya, atau SSW.
pada Juni 2019. Di pihak Indonesia diwakili oleh Menteri Ketenagakerjaan, kemudian dari Jepang itu dari Duta Besar Luar Biasa dan Kuasa Penuh Jepang. Yang akan kita bahas sekarang fokus yang SSW, tetapi nanti sedikit menyinggung tentang IJPA Nurse atau IJPA Caregiver. Mungkin ada yang belum tahu apa sih program SSW ini, ya. Program untuk pekerja asing berketerampilan khusus atau disebut dengan Specialized Skill Workers Program. Adalah program untuk pekerja berketerampilan khusus, ya, yang bertujuan untuk menerima pekerja asing yang memiliki pengetahuan serta keterampilan khusus bagi industri di Jepang yang kesulitan mendapatkan pekerjaan. Ya, semakin hari itu semakin banyak kebutuhannya, sedangkan SDM yang ada di Jepang sendiri tidak mencukupi. Apa saja yang masuk ke dalam kategori SSW ini? Yaitu terdapat 14 industri, ya, yang selama ini mengalami kesulitan mendapatkan tenaga kerja pekerja berketerampilan khusus ini. Di antaranya adalah nursing care, termasuk di dalamnya itu adalah caregiver, ya, perawat caregiver, perawat di rumah sakit dan caregiver di jompo, maupun nanti ada juga yang di nursing home, home service, ya, di home care. Kemudian ada building cleaning, material processing industry, industrial machinery, manufacturing industry, electric and electronic information related industry, construction, shipbuilding and ship related industry, automotive maintenance, aviation, ya, lodging, agriculture, fisheries, food and beverage manufacturing industry, dan yang terakhir adalah food service industry. Itu 14 industri yang membutuhkan tenaga kerja dari luar negeri untuk bisa masuk ke Jepang. Nah, SSW ini terdiri dari 2 kategori program. Yang pertama adalah program SSW 1, yaitu menerima pekerja asing untuk 14 jenis industri yang tadi disebutkan, termasuk care worker atau caregiver. Yang kedua adalah program SSW 2, yang hanya menerima pekerja asing untuk 2 jenis industri, yaitu construction and shipbuilding and ship related industry. Nah, untuk caregiver ini, care worker ini masuk ke dalam SSW tipe 1. Nah, ini jenis status residensi, ya. Nah, ada 2 jenis utama kategori pekerja asing itu, ada profesional, ada non profesional, ya. Yang profesional ini disebutkan di sini, ya, yaitu ada engineer, spesialis in humanities, international service, ya, sampai dengan instruktur, ya, instruktur itu instruktur, ya, kemudian researcher, peneliti, medical services, ya. Dan yang non profesional itu masuk kategori khusus, ya, kategori khusus kayak EPA nurse, EPA care worker, gitu. Kemudian yang lain-lain. Karena kalau yang program G2G itu bukan jenis visa pekerjaan. Visa untuk G2G IJPA itu visanya adalah visa untuk kepentingan khusus, ya. Jadi bukan visa pekerja seperti SSW. Kategorinya untuk SSW ini ada 4. Yang pertama adalah newcomer. Newcomer itu adalah calon PMI, calon pekerja migran Indonesia yang tidak punya pengalaman magang di Jepang dan berangkat bekerja ke Jepang dari Indonesia, dari nol artinya, ya. Misalkan lulus kuliah, lulus sekolah gitu, ikut program pelatihan untuk persiapan SSW lalu berangkat, itu disebutnya newcomer. Atau training. Kemudian yang kategori nomor 2 yaitu kategori
alumni TIT di Indonesia, artinya alumni Nah, udah bisa nggak? Oke, lanjutkan ya. Kategori nomor 2 itu adalah alumni TIT di Jepang. Alumni TIT di Jepang ini yaitu calon PMI yang punya pengalaman magang TIT di Jepang dan berangkat bekerja ke Jepang dari Indonesia. Baik itu industri apapun, ya, industri apapun. Tetapi tetap kalau mau mengikuti program SSW ini nanti harus sesuai dengan keterampilan atau keahliannya yang dibuktikan dengan legalisasi sertifikat keahlian SSW. Yang nomor 3 adalah alumni TIT di Jepang. Jadi alumni TIT yang masih berada di Jepang. Calon PMI yang telah selesai program magang di Jepang dan melanjutkan bekerja di Jepang sebagai SSW. Jadi boleh, misalkan yang magang, yang Ginoji Susei di Jepang, pindah menjadi SSW. Bisa. Baik itu meneruskan skillnya, meneruskan keterampilannya pada saat magang, ataupun pindah keahliannya. Nah, kan sekarang fenomena di Jepang itu yang paling banyak dibutuhkan untuk ketenaga kerjaan adalah perawat lansia. Sehingga banyak sekali alumni-alumni ataupun banyak sekali peserta-peserta magang di Jepang yang menjelang habis kontrak itu berupaya untuk belajar dan ujian SSW caregiver ataupun ujian SSW perawat lansia, Kaigo. Nah, apabila lulus ujiannya, maka yang bersangkutan itu bisa pindah kerja menjadi seorang Kaigo di Jepang dengan skema SSW. Walaupun misalkan sebelumnya dia bekerjanya di Gemba ataupun di industri, ya, di industri besi, di industri apapun ya. Nah, tapi kalau misalkan sudah memiliki sertifikat keahlian khusus Kaigo itu bisa pindah. Itu pun juga sebaliknya, tergantung minat dan kemampuan. Yang berikutnya nomor 4 adalah pelajar. Calon PMI yang telah selesai pendidikan formal di Jepang dan melanjutkan bekerja di Jepang. Jadi ada skema misalkan Nihongo Gakko ataupun kuliah bahasa Jepang di sana. Ya. Kuliah bahasa Jepang di sana, kemudian lanjut kuliah ke keahlian khusus Kaigo. Jadi ada semacam akademi yang mengajarkan keterampilan khusus Kaigo. Nah, setelah lulus keterampilan Kaigo itu, maka dia bisa melanjutkan atau melamar kerja sebagai Kaigo di Jepang dengan skema SSW ataupun skema bekerja. Saya akan menjelaskan tentang ketentuan khusus program SSW dan IJPA untuk perawat dan worker atau gitu. Nah, ketentuan khususnya ini ada periode izin tinggal, kualifikasi keterampilan, kemampuan bahasa, penyertaan keluarga, layanan dukungan, dan skema penempatan. Untuk yang SSW ini maksimal 5 tahun, diperbaharui setiap 1 tahun, ya, 6 bulan atau 4 bulan. Dan bahkan kalau nanti misalkan dalam atau selama mengikuti atau bekerja sebagai SSW, kemudian mengikuti ujian nasional Kaigo dan ternyata lulus, maka itu bisa diperpanjang, bahkan bisa sebetahnya di sana, hingga mungkin bisa mengajukan permanen residen kalau sudah 10 tahun menetap dan bekerja di Jepang.
Nah, sedangkan untuk yang program G2G yang IJEPA itu untuk Kaigo itu maksimal 4 tahun dan untuk Kanggo atau perawat itu maksimal 3 tahun bila tidak lulus ujian, dan boleh diperpanjang dan pindah kerja bila sudah lulus ujian nasional. Nah, kualifikasi keterampilannya untuk SSW newcomers itu lulus ujian keterampilan level menengah care worker, ya. Nanti ada ujiannya di Japan Foundation. Kemudian juga ujian bahasa Jepang JFT Basic, ya, B2 JFT Basic, ya, untuk level 2 untuk JFT Basic, ya, setingkat dengan N4. Kemudian sedangkan untuk yang IJEPA itu minimal D3 keperawatan. Jadi SMK tidak bisa kalau untuk yang IJEPA. Atau D4 keperawatan atau S1 keperawatan dan nurse. Jadi kalau S1 itu harus nurse dulu. Kemudian kalau untuk caregiver tanpa harus ada pengalaman kerja. Sedangkan untuk ini kebalik ya. Untuk nurse itu 2 tahun pengalaman kerja. Jadi kalau untuk caregiver itu kurang lebih 0 sampai 1 tahun boleh diutamakan yang memiliki pengalaman kerja 1 tahun sebagai nurse. Dan untuk yang bekerja sebagai perawat di Jepang itu harus memiliki minimal 2 tahun pengalaman kerja. Untuk SSW ini cukup JLPT 4 atau JFT Basic, ya. Kalau untuk yang nurse atau IJEPA itu harus N2. Kemudian untuk SSW itu tidak boleh menyertakan keluarga dibawa ke sana kecuali sudah lulus ujian nasional. Sama untuk yang IJEPA pun sama, boleh membawa keluarga kalau sudah ujian nasional. Layanan dukungan, ya, nanti diberikan dukungan dari pihak Torokushien Kikang atau pihak penerima di Jepangnya. Kalau caregiver atau nurse IJEPA itu di bawah G12 langsung, dan itu langsung di cover oleh masing-masing institusi penerima. Skema penempatan untuk SSW itu mandiri, perseorangan, atau bisa dibantu, ya, oleh lembaga-lembaga tertentu. Seperti halnya dalam ini kami Stikers dan Mosada Bandung melalui International Office-nya ini membantu proses penempatannya, proses pelatihan hingga proses penempatannya, bahkan hingga proses pengantaran ke sana. Kalau untuk IJEPA itu programnya pemerintah G2G, jadi nanti skema pemerintah. Nah, untuk SSW ini sebagai gambaran saja, karena kami ini insya Allah beberapa bulan akan mengirimkan sekitar 8 SSW, ya, ke Jepang, dan kemarin mendapatkan basic salary-nya itu di 151.000 yen, dan untuk gaji bulanan itu sekitar 188.000 yen. Setelah dipotong pajak asuransi dan sewa apartemen dan lain-lain, itu yang tersisa 141.000 yen, ya. Dan ini per bulan, ya. Dan kalau per tahun itu sekitar 1.692.000 yen atau sekitar 211 juta per tahun gajinya, 211 jutaan per tahun. Itu di luar lembur, ya, di luar lembur dan di luar bekerja pada saat hari libur. Jadi kalau hari libur bekerja itu akan ada tambahan. Kemudian lembur juga dapat tambahan. Kemudian dinas malam, ya, dinas malam itu dapat tambahan lagi.
Jadi kurang lebih kalau misalkan itu tercover dilakukan semua, itu bisa di atas 200.000 yen per bulan. Nah, itu belum termasuk, mohon maaf, itu belum termasuk bonus tahunan. Jadi bonus tahunan itu ada sekitar 3 kali gaji pokok, 3 kali basic salary. Jadi kalau misalkan gaji pokoknya 151.000 dikali 3 itu sekitar 453.000 yen per tahun. Sekitar 56 per kalau yennya 1 yennya 125. Ya, ini nangkring ini. Ya, nangkring per tahun mendapatkan bonus ini. Dan apabila kontrak kerjanya hingga 5 tahun, maka akan ada sekitar 283 juta rupiah. Ini. Ya, sekitar seginian. Kalau yang 56 juta per tahun, maka setelah 5 tahun ada 283 juta. Itu untuk untuk bonusnya saja. Nah, untuk gajinya tadi 211 juta itu dikali 5 saja. Ya, sekitar 1 miliaran ya dapat setelah 5 tahun bekerja. Nah, biaya hidupnya di luar yang tadi itu kurang lebih sekitar menghabiskan 20.000 yen sampai 30.000 yen lah per bulan. Ya. Kecuali kalau boros, makanya misalkan makan beli bento terus atau di restoran terus ya habis uangnya. Kalau misalkan bisa masak sendiri gitu ya, makan bento juga tidak terlalu sering. Kemudian listrik, gas, air, internet itu pasti kebutuhan pokok ya. Karena di sana untuk AC misalkan untuk musim dingin itu bisa menjadi hangat AC-nya. Tapi itu akan jebol listrik, makanya lebih baik menggunakan alat pemanas listrik terpisah bukan AC. Kemudian gas masak, ya gas juga dipakai untuk pemanas air. Kemudian air, internet, telepon juga di sana teleponnya abodemen. Biasanya sih sekitar 4.000 sampai 6.000 yen per bulannya. Internet HP di sana gratis, ya. Tapi kontrak misalkan kontraknya 2 tahun. Jadi HP-nya gratis, tapi nanti akan ada semacam abodemen, wajib abodemen selama 2 tahun misalkan. Kayak misalkan iPhone, di sana iPhone gratis, ada yang gratis, tapi abodemennya 2 tahun. Kemudian ini ada upah minimum prefektur, upah minimum program SSW itu 1.200 yen per jam. Nah, ini ruangan-ruangan ataupun teknologi yang dipakai di Jepang untuk memudahkan pekerjaan sebagai perawat lansia. Jadi jangan berpikir bahwa bekerja sebagai perawat lansia di Jepang itu kondisinya seperti panti jompo di Indonesia, ya sangat jauh berbeda. Panti jompo di Indonesia dengan panti jompo di Jepang sangat jauh berbeda. Dari mulai kebersihan, dari mulai fasilitas, dari mulai teknologi itu sangat jauh berbeda. Jenis pekerjaan atau bidang pekerjaan keperawatan yang ada di Jepang itu sebetulnya ada 2. Ada kangoshi, bekerja di rumah sakit, ada kaigo fukushiki atau kaigo ya, disebutnya disingkat sebagai kaigo. Itu bekerja di panti jompo atau rumah sakit jompo. Itu bedanya. Nah, sekarang ada informasi baru bahwasanya apabila yang program kaigo fukushiki ingin pindah menjadi kangoshi itu bisa, tapi ada syarat-syarat tertentu ya, ada syarat-syarat tertentu yang harus dilalui di Jepang. Kemudian ini statistik pengiriman caregiver, nurse ya
dari Indonesia ke Jepang baru sekitar 2.447 pada tahun 2018. Nah, untuk jenis kelamin yang paling banyak itu memang masih didominasi oleh perempuan. Karena memang lebih banyak dibutuhkan oleh perempuan dibanding laki-laki, tetapi tetap laki-laki pun bisa berangkat ke sana. Ini mekanisme untuk yang IJEPA, ya. Nah, rintangan untuk IJEPA ini memang cukup sulit ya. Dan itu kemampuan bahasa, perbedaan antara pekerjaan antara perawat di Indonesia dan caregiver di Jepang sedikit berbeda, makanya dibutuhkan pelatihan khusus untuk bisa bekerja di Jepang sebagai caregiver. Karena untuk merawat lansia di Indonesia, merawat lansia di Jepang cukup berbeda. Saya pun hingga harus melakukan riset bekerja sama dengan Eria, bekerja sama dengan Toyota, ya, dan Nagasaki University. Saya melakukan beberapa riset, beberapa pelatihan di Jepang, ya, di Osaka, hingga kami membuat modul khusus untuk bagaimana cara memberikan makan dan minum pada lansia yang baik dan benar. Karena selama ini yang dilakukan di Indonesia banyak salahnya. Kemudian perbedaan budaya Indonesia dan Jepang, kemudian biaya yang harus ditanggung oleh organisasi pengguna di Jepang ini cukup besar untuk program IJEPA. Karena kalau IJEPA itu hampir gratis ya peserta itu biayanya itu diserahkan kepada organisasi pengguna di Jepang, perusahaan penerima di Jepang. Bahkan angkatan saya pun katanya itu sekitar 500 juta per orang. Karena kita latihannya double, di Indonesia latihan, di Jepangnya pun diberikan pelatihan pendidikan selama 6 bulan, diasramakan di semacam training center seperti hotel, makan 3 kali sehari, ada uang saku per minggu, kemudian ada jalan-jalan segala macam. Wajar kalau misalkan biaya pelatihan ataupun persiapan IJEPA itu sangat besar. Dan karena banyak organisasi pengguna di Jepang atau rumah sakit atau caregiver di Jepang yang tidak mampu mengeluarkan dana sebesar itu, maka solusinya adalah membuat skema SSW. Nah, untuk SSW ini memang sosialisasinya masih kurang ya. Ini kami APPMI di Senator Trans melalui BLKPMI juga sedang melakukan sosialisasi seperti kegiatan hari ini. Nah, SSW ini memang lebih cenderung ke kemandirian calon PMI ya. Nah, untuk mendapatkan informasi SSW ini memang masih jarang, tetapi ini bisa dicari melalui portal BP2MI maupun dari lembaga-lembaga yang resmi menyediakan atau kerjasama dengan pihak Jepang untuk mengirimkan SSW seperti halnya International Office DHB. Kami sudah bekerja sama dengan beberapa penerima di Jepang, ya, direct langsung tanpa melalui calo dan lain-lain, sehingga kami langsung ke A1-nya gitu ya di Jepang, dan ada beberapa poin khusus yang nanti menjadi unggulan dari program yang dijalankan. Nah, untuk alur SSW ini kalau perorangan ini sangat panjang ya, sangat panjang. Itu sangat panjang, ini bisa dilihat di portal BP2MI ya. Dari mulai sudah lulus keterampilan bahasa, sudah memiliki N4 ya, kemudian lulus tes SSW-nya, nanti daftar segala macam panjang banget. Nanti akan dipermudah oleh kami ya, bukan dipermudah, dibantu oleh kami untuk proses keberangkatan ke sana. Nah, biaya yang umum dipakai oleh beberapa LPK dan lembaga pengirim ke Jepang
untuk program SSW ini memang cukup tinggi ya, secara total cukup tinggi karena memang SSW ini masuk ke kategori yang prestis ya dibanding dengan yang magang, berbeda karena gajinya pun relatif lebih besar daripada yang magang. Jadi ini perkiraan total biaya itu sekitar 69 hingga 84 juta. Ini pada umumnya seperti ini. Nah, saya matikan dulu. Oke, nah di International Office Stikes dan Mausada Bandung bekerjasama dengan APPNI dan BLKPMI ini menyelenggarakan program khusus. Program khusus ini disebut program pelatihan dan pemberangkatan SSW melalui International Office DHB. Alur programnya cukup sederhana. Jadi nanti ada proses wawancara dan seleksi, kemudian pendidikan bahasa Jepang, budaya Jepang, dan keahlian khusus itu nanti kurang lebih 6 bulan. Ya. Setelah 6 bulan, nanti ikut ujian N4 dan ujian SSW. Nah, kapan nih ikut ujiannya? Apakah harus selama 6 bulan pelatihan dulu? Tidak. Misalkan 4 bulan atau 5 bulan sudah dirasa cukup, boleh mengikuti ujian. Kalau lulus artinya oke, ya sudah memiliki sertifikasi N4 dan SSW. Kalau tidak lulus, maka ini akan dilatih kembali. Jadi 6 bulan itu bukan maksimal. 6 bulan itu prediksi kelulusan. Rata-rata biasanya 6 bulan sudah lulus. Kalaupun 6 bulan belum lulus, maka peserta boleh ikut pelatihan lagi tanpa dipungut biaya kembali. Jadi biayanya cukup 1 kali, ya, tanpa biaya lagi. Jadi biaya tersebut adalah biaya untuk pendidikan bahasa Jepang, budaya, dan keahlian khusus hingga lulus. Apabila sudah lulus, maka nanti kami akan menghubungi pihak Jepang penerima untuk mengirimkan CV peserta ke Jepang, termasuk sertifikat-sertifikatnya sebagai bukti bahwa teman-teman semua sudah layak. Setelah itu akan ada informasi untuk mengikuti wawancara dengan user Jepang langsung. Jadi ada 3 tahap nanti. Tahap pertama, tahap kedua, tahap ketiga. Tahap ketiga itu terakhir dengan panti jomponya langsung dengan pemiliknya. Setelah dinyatakan lulus, maka akan langsung melakukan penandatanganan kontrak kerja. Yang sebelumnya kontrak kerja ini dijelaskan dengan terperinci dan detail. Ya, setelah oke ditandatangan, kemudian pengiriman dokumen ke Jepang. Pengiriman dokumen ini dokumen persyaratan-persyaratan untuk SSW untuk mendapatkan Certificate of COE. Nah, apabila sudah dikirimkan dan nanti di-approve, maka nanti akan ada pengumuman turunnya COE atau Certificate of Eligibility. Nah, selama proses menunggu ini, ya, COE turun, itu dilakukan pemantapan. Ya. Karena kalau sudah penandatanganan kontrak, artinya sudah dinyatakan betul-betul sah diterima kerja. Nah, oke, tinggal persiapan keberangkatan. Persiapan keberangkatan nanti akan dilakukan pemantapan bahasa, disiplin, kemudian nanti bagaimana melancarkan berbicara dan lain-lain. Setelah itu dari pemantapan ini baru nanti akan dibantu untuk proses dengan BP2MI, ya, proses dokumen untuk mendapatkan kartu KTKLN dan proses nanti izin untuk melakukan pembuatan visa. Setelah proses ini beres, maka nanti langsung kita bantu untuk pembuatan visa. Dan setelah visa keluar, maka akan diberangkatkan ke Jepang. Ada kemungkinan akan kami dampingi ke Jepangnya,
Nah, kemudian di Jepang pun akan diterima oleh pihak Jepang secara langsung dan nanti akan dibantu proses berbagai macamnya. Baik itu misalkan proses untuk admit pembukaan buku rekening untuk gaji, untuk pembukaan akun internet, pembukaan akun telepon, karena telepon di sana harus abodemen, harus berlangganan, tidak ada kartu perdana. Ya, sampai di sini ini sangat kami berusaha untuk memudahkan peserta pelatihan dan kami yakinkan bahwa yang mengikuti program ini itu insya Allah 99% akan diberangkatkan atau berangkat ke Jepang, kecuali kalau yang bersangkutan satu tidak pernah mengikuti pelatihan dengan rajin, kedua malas belajarnya sehingga tidak lulus N4-nya. Ya malu aja tuh kalau sudah misalkan setahun bahkan 2 tahun belum lulus gitu kan N4-nya, kemana aja gitu kan. Yang pasti kita akan maksimalkan 6 bulan 8 bulan itu sudah lulus N4, maksimal 1 tahun. Maksimal 1 tahun untuk bisa lulus N4. Tapi tetap kalaupun memang masih mau belajar, ya kami akan fasilitasi tanpa dipungut biaya kembali. Nah, program Tokute ini, ya ini memang skillnya itu skemanya itu bisa bekerja selama 5-10 tahun. Keuntungannya memang yang tadi ya 14 bidang itu. Rata-rata gajinya itu rata-rata itu sekitar 130.000 hingga 220.000 yen. Kemudian asrama, listrik, gas, dan air asuransi itu bayar sendiri. Kemudian sertifikat resmi dari organisasi yang ada di Jepang yang bisa digunakan untuk mencari pekerjaan di Indonesia setelah nanti beres bekerja. Kemudian berkesempatan untuk mengikuti keterampilan khusus Tokute nomor 2 dari Gemba. Kemudian bisa membawa keluarga setelah menyelesaikan program Tokute Gino untuk perpanjangan, bahkan untuk kalau misalkan lulus ujian nasional Jepang. Nah, ini program yang spesial dari Stikes dan Mausada Bandung, yang mana programnya itu nanti untuk biaya keberangkatan itu akan diberikan pinjaman oleh mitra di Jepang tanpa bunga. Artinya tidak di awal atau di Indonesia. Jadi tidak perlu menyiapkan uang segini besar untuk keberangkatan, tetapi nanti akan disiapkan oleh pihak mitra di Jepang ataupun yang akan membantu di Jepang, dan itu berupa pinjaman tanpa bunga dan bisa dikembalikan oleh peserta secara dicicil, maksimal mungkin ya 1 tahun lah ya, per bulan dicicil. Katakanlah kalau misalkan 250 atau 300.000 yen, 300.000 dicicil misalkan 30.000 yen per bulan. Jadi 10 bulan itu udah beres. Sisanya itu sudah tidak ada tanggungan lagi. Dan ini cukup meringankan teman-teman, ya cukup meringankan peserta karena tidak diminta di awal atau tidak diminta di Indonesia. Ini dana ini bukan untuk pihak Jepang atau untuk pihak manapun, tapi dana ini adalah untuk kebutuhan atau keperluan peserta, diantaranya pengurusan dokumen, pengurusan visa, tiket Jakarta Jepang, bahkan mungkin ada diantaranya tiket Jakarta Jepang itu kan biasanya Jakarta Tokyo. Misalkan bekerjanya bukan di Tokyo, di Osaka atau di Hokkaido atau di mana, itu kan dari Tokyo harus menggunakan pesawat lagi. Nah itu udah termasuk di sini. Kemudian perlengkapan keberangkatan, ada karantina, apalagi di zaman pandemi ini itu dibutuhkan karantina sekitar 10-14 hari, dan itu juga kan membutuhkan biaya yang cukup besar. Di Jepang apalagi ya, di Indonesia aja untuk karantina di hotel itu besar sekali, apalagi di Jepang gitu ya. Di sana pasti jauh lebih mahal. Kemudian ada support system lainnya hingga peserta mulai bekerja di Jepang. Jadi nanti disupport di sana. Ada petugas khusus yang di hire gitu ya, yang dibayar
untuk mensupport kalian, gitu. Untuk mensupport kalian hingga betul-betul nyaman di Jepang, tinggal di Jepang. Pelatihan tersebut tidak meliputi medical check up di Indonesia, biaya paspor itu bikin sendiri, tes keahlian prometik itu bayar sendiri, tes di LPT, JFT itu bayar sendiri, pelatihan gemba skill apabila ada mungkin itu juga bayar sendiri. Nah, ini biaya mengikuti program di Stikes dan Mausada Bandung. Ya, biayanya untuk tahun 2022 ini itu 13.950.000. Ya, dan ada potongan 1 juta apabila bayar full di awal. Nah, 13 juta ini bisa dicicil. Ya, 13 juta ini bisa dicicil. 13.850.000. Ya, 13.950.000 itu bisa dicicil. Ya, itu per bulan. Dan ini 13 juta ini bukan hanya untuk N4-nya saja, tapi juga untuk keahlian khusus. Jadi nanti akan ada pelatihan khusus geriatrik ataupun caregiver menggunakan simulator lansia. Jadi menggunakan simulator lansia dengan apa namanya? Dengan trainer-trainer yang memang sudah kompeten di bidang lansia gitu. Jadi bukan hanya memiliki sertifikat N4 tapi juga ada nanti sertifikat keahlian khusus geriatric nursing, dan ini 13 juta ini sampai lulus N4. Kalau misalkan 6 bulan ataupun berapa bulan belum lulus, boleh terus ikutan pelatihan tanpa akan dipungut biaya kembali. Kemudian pengurusan dokumen dan lain-lain itu sekitar 300.000 yen untuk saat ini karena ada apa namanya karantina dan lain-lain. Itu skemanya pinjaman dikembalikan secara dicicil setelah bekerja di Jepang. Untuk biaya pembuatan paspor dan lain-lain itu pribadi. Nah, ini video tentang pelatihan di Stikes. Konnichiwa, Rana to moshimasu. ですね、今、ここにいる生徒たちはですね、日本へ行きたい生徒たちです。現在勉強する生徒たちは3年の卒業と5年の卒業を、しました生徒たちですね。はい。日本へ行く予定はですね、来年の1月ぐらいに行く予定です。はい、以上です。ありがとうございます。Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dalam masa new normal ini, Stikes Dharma Husada Bandung masih tetap menjalankan program pelatihan bahasa Jepang melalui International Office-nya. Walaupun pelatihan bahasa Jepang ini dilakukan secara offline, kami tetap melakukannya dengan mengikuti protokol pencegahan penularan COVID-19. Jadi, pelatihan ini bisa diselenggarakan dengan aman, nyaman, tertib, dan terhindar dari penularan COVID-19. Mudah-mudahan pelatihan ini bisa berjalan terus dan berjalan dengan lancar, dan insya Allah pada bulan awal tahun 2021, anak-anak di belakang saya ini akan kami berangkatkan ke Jepang untuk program internship dan pemagangan. Untuk itu, bagi mahasiswa-mahasiswi Stikes Dharma Husada Bandung dari berbagai prodi, silakan untuk bisa mengikuti jejak mereka, ikut program internasional, ikut program pelatihan bahasa Jepang untuk bisa bekerja di Jepang dan berkarir di Jepang. Terima kasih. Sampai ketemu dan selamat bergabung. Baik, itu dulu rencananya memang akan diberangkatkan di 2021, tetapi karena pandemi dan masih ditutup Jepangnya, maka kami mundur menjadi 2022. Nah, ini proses dokumentasi proses wawancara untuk SSW, ya, para peserta kandidat kami. Kemudian ini diantaranya yang akan berangkat
ke Jepang melalui program SSW di tahun 2022 ini, insya Allah antara bulan Maret dan April, karena sekarang sedang proses. Dan selain SSW ini, kami juga ada 1 orang, ya, program kuliah bahasa dan khusus Kaigo di Jepang, ini laki-laki, dan rencananya ini akan lebih duluan berangkat, mungkin di awal Maret atau akhir Februari. Ini proses pembelajaran, ya. Waktu awal peserta itu pembelajaran. Kemudian ini juga, ya, beberapa teknik pembelajaran untuk menghafal kanji. Ada FGD, ada forum group discussion, ya, kelompok kecil. Dari kelompok besar kelas, nanti ada kelompok kecil untuk melakukan pembelajaran. Ini untuk listening. Pada saat membeli itu dia bicara apa? Ini dokumentasi saya waktu di Jepang. Bukan maksud narsis, tapi supaya memberikan motivasi saya saja. Saya angkatan pertama di Japanese dulu. Kemudian ini proses belajar di Jepang. Ini waktu ke Gunung Fuji, ini waktu Lebaran. Jadi teman-teman yang mau bekerja di Jepang harus sedikit merelakan, ya, kalau misalkan pada saat Lebaran itu tidak bisa ketemu dengan sanak saudara di Indonesia, tetapi kita memiliki keluarga baru di Jepang. Semakin hari yang Muslim, gitu ya, di Jepang itu semakin hari semakin banyak yang masuk Islam dan semakin banyak kelompok-kelompok pengajian maupun perkumpulan di sana, termasuk ada PPI di sana, Persatuan Pelajar Indonesia. Jadi masyarakat Indonesia di Jepang semakin banyak. Jadi jangan khawatir kesepian. Kemudian ini di kelas di Jepang. Ini waktu presentasi di Jepang. Ini waktu wisuda di Jepang. Ini dengan DPR RI dan Kemenkes. Ini dengan almarhum Duta Besar. Ini pemaparan perkenalan di kantor gubernur dengan penulis kelas. Ini teman-teman saya, satu kotak. Ini waktu ujian nasional, ini tempat saya kerja, ruangan kerja. Ini pasien, lansia. Ini pada saat persiapan ujian nasional, pada saat jalan-jalan, ya. Ini rumah sakit tempat saya bekerja. Dan ini Sakura yang seringkali membuat kangen, ya, untuk berangkat lagi ke Jepang. Nah, untuk pendaftaran program ini nanti bisa informasi dan pendaftaran bisa mengakses Instagram BHB International Office atau Instagramnya saya sendiri. Dan untuk pendaftaran program ini nanti bisa melalui situs ini, ya, program Jepang BHB 2022. Dan silakan feel free untuk bertanya kepada saya terkait program SSW yang ada di di Stikes Dharma Sada Bandung. Dan kami pun rencananya tidak hanya akan menyiapkan program SSW untuk Kaigo atau perawat lansia saja, kami membuka untuk juga nanti kedepannya untuk 14 kategori yang tadi, ya. Insya Allah pelan-pelan kami akan membuka program yang lainnya, tetapi diawali dengan pendidikan pembelajaran bahasa Jepang, budaya, dan keterampilan khusus di Stikes Dharma Sada Bandung, dan nanti akan kami langsung salurkan ke Jepang. Jadi tidak ada tidak ada istilah
hanya belajar, tapi betul-betul nanti disalurkan ke Jepang. Baik, mungkin ada sedikit juga ini informasi terkait, sebentar, saya ada informasi. Nah ini, jadi ini video bagaimana menggunakan alat simulator pada saat pelatihan. Jadi simulator ini adalah simulator khusus menjadi seorang lansia. Jadi bagaimana kita merasakan menjadi seorang lansia. Menggunakan simulator ini nanti akan diketahui titik-titik kelemahan lansia itu sebelah mana. Dan dari titik-titik itulah kita dapat membantu dan merasakan bagaimana sulitnya menjadi lansia. Sehingga kita akan timbul rasa empati dalam merawat lansia. Supaya merawat lansia itu dengan baik dan benar dan penuh dengan rasa cinta dan kasih sayang. Menjadi lansia juga. Selain itu juga nanti akan dilatih bagaimana cara memindahkan pasien dan lain-lain. Itu kita akan berikan pelatihan-pelatihan itu, selain juga pelatihan teori terkait bagaimana merawat lansia sesuai dengan pendekatan keperawatan lansia di Jepang. Ini waktu saya melatih dari LPK ya, tapi bagaimana cara memudahkan lansia supaya tidak cedera. Jadi lansianya tidak cedera, kitanya juga sebagai yang membantu lansia itu tidak cedera. Itu. Mungkin demikian pemaparan singkat yang bisa saya sampaikan, dan nanti mungkin akan lebih dijelaskan lebih dalam apabila ada pertanyaan. Saya kembalikan kepada MC, saya tutup. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Biben untuk pemaparan materinya yang sangat lengkap, sangat jelas ya. Teman-teman jika ingin ada yang ditanyakan, boleh silakan raise hand saja, nanti akan saya panggil. Untuk tadi juga Pak Biben juga menjelaskan beberapa pertanyaan yang sebenarnya juga sudah ditanyakan nih Pak di Google Form ketika awal registrasi untuk webinar ini. Salah satunya tadi juga dijelaskan oleh Pak Biben bagaimana prosesnya itu seperti apa, kemudian juga untuk biayanya tuh tadi juga disebutkan, juga gajinya juga tadi disampaikan. Nah, mungkin juga untuk teman-teman yang mengikuti webinar ini, tadi juga Kepala Seksi Kerjasama maksud saya Kepala Seksi Penyelenggara Pelatihan juga sudah menyampaikan jadwal untuk mengikuti pelatihan di BLKPMI. Untuk menjadi peserta di pelatihan di BLKPMI itu, untuk pendaftaran akan dibuka mulai hari ini sampai tanggal 7 Februari 2022. Untuk link registrasinya nanti akan kami share di Instagram kami. Seperti itu kira-kira. Mungkin ada yang ingin bertanya, silahkan untuk raise hand saja. Barangkali ada yang masih kurang jelas dan ingin dipertanyakan, mumpung narasumber masih bergabung bersama kita. Oh iya, ini ada pertanyaan Pak, apakah usia 40 tahun bisa mengikuti program ini? Usia 40 tahun, latar belakangnya perawat atau bukan? Kalau khusus untuk caregiver, itu kemarin saya dapat informasi, sebetulnya ada ketentuan maksimal 35 tahun. Tetapi apabila yang bersangkutan memiliki kapabilitas bagus, punya pengalaman yang bagus, dan mau menjadi perawat lansia di Jepang, itu bisa diusahakan untuk menjadi SSW.
Baik, itu dari penjelasannya. Kemudian juga ada pertanyaan, Pak, mungkin mengingat kondisi saat ini pandemi, apakah bisa untuk berangkat ke Jepang dalam waktu dekat? Mohon diulangi, Bu. Maaf. Mungkin terkait situasi pandemi saat ini, ada pertanyaan, apakah bisa berangkat ke Jepang dalam waktu dekat? Oke, sangat ada ya. Yang 8 orang ini pun rencananya berangkat bulan Maret. Itu sekarang lagi proses. Tetapi mungkin nanti nyampe Jepang, nyampe Tokyo itu harus karantina dulu sebelum masuk ke kota ataupun perusahaan tempat kerjanya. Insya Allah bisa, Bu. Oke, terjawab pertanyaannya berarti. Kemudian juga ada nih Pak, mungkin Mbak Sarah Saadah boleh open mic aja bertanya langsung ke Pak Biben ya. Kalau di chat takut salah persepsi. Silakan Mbak Sarah Saad Al-Kautsar. Izin bertanya Pak, kalau untuk kerja di Jepang nanti perpulangannya bisa berapa bulan sekali atau berapa tahun sekali? Oke, untuk ke Jepang, kerja di Jepang itu di kontrak kerja dijelaskan ada cuti 10 hari, ya cuti berbayar 10 hari itu untuk diambil bisa pulang ke Indonesia. Itu setelah 1 tahun bekerja kalau nggak salah. Ada yang memperbolehkan setelah 6 bulan. Setelah 6 bulan boleh cuti, tapi rata-rata setelah 1 tahun dulu baru boleh cuti. Cutinya 10 hari. 10 hari itu yang diberikan. Tetapi pada kenyataannya kalau kitanya bisa pinter-pinter mengatur jadwal, ya pinter-pinter mengatur jadwal, itu bisa cuti sampai dengan 40 hari. Terus saya sudah tentang mengatur jadwal itu ada di YouTube-nya BLKPMI ya, di penjelasan untuk bekerja di Jepang. Ada di sana. Jadi kita bisa mengatur jadwal dinas kita supaya nanti yang 10 itu bisa ditambahkan libur. Karena libur itu kan Sabtu Minggu libur, 5 hari kerja, 1 minggu libur. Kalau kita bisa memodifikasi atau mengatur jadwalnya itu bisa ditambahin ke yang 10 hari itu. Jadi bisa sampai 30 hari. Baik, sudah terjawab ya seperti yang Mbak Sarah. Baik, terima kasih. Sama. Kemudian juga Mbak Rizky Amelia, silakan Mbak Mita Rizky Amelia, silakan untuk open mic saja bertanya langsung, Mbak. Mita Rizky. Penjelasan biaya dari awal kita masuk pelatihan khusus bisa dijelaskan. Oke, biaya awal untuk kursus itu DP 6 juta dan sisanya dicicil, Mbak. Jadi dicicil bahkan mungkin hingga lebih dari 6 bulan bisa sih sebetulnya mah. Pokoknya mah diusahakan dicicil, nanti bulan berikutnya pertama bayar DP, kemudian bulan berikutnya mencicil untuk biaya pelatihan tersebut. Begitu. Cukup jelas? Dan itu hanya untuk biaya pelatihan. Kalau untuk biaya keberangkatan itu kan sudah insya Allah sudah dibiayai atau dipinjamkan oleh pihak mitra di Jepang. Sehingga yang perlu dipersiapkan untuk berangkat ke Jepang itu cukup sekitar 13.950. Baik. Ada dari LPK AGG Global Indonesia, mohon maaf kalau saya salah menyebutkan, boleh untuk open mic saja mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maaf sebelumnya, kebetulan saya di LPKJ Global Indonesia untuk menaungi pemagangan ke Jepang. Tapi di sisi lain kami mempunyai beberapa siswa yang mereka juga ingin mengikuti pelatihan seperti SSW. Kebetulan saya ada satu kandidat, beliau umurnya sekarang 36 jalan lah sekarang mungkin, perempuan, dia ex Singapura, tetapi dia mempunyai sertifikat perawat. Itu apakah masih bisa? Terima Insya Allah kasih. kalau 35 tahun masih bisa diupayakan, Pak.
hanya saja tetap nanti harus mengikuti ujian SSW yang Jepang. Oh, berarti masih tetap harus ikut SSW ya, Pak? Iya dong. Kalau mau mengikuti SSW, tetap harus mengikuti ketentuan Jepang, Pak. Karena Jepang itu strict ininya. Jadi meskipun saya punya sertifikasi, misalkan perawat Kanada, kalau mau ke Jepang tetap harus memiliki mengikuti peraturan yang Jepang. Siap, wakarimashita. Cukup itu aja. Arigatou gozaimasu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Pak. Kemudian juga mungkin ada tadi Pak Biben, mungkin karena kendala dari koneksi juga ada yang terlambat bergabung. Nah, mungkin Pak Biben berkenan untuk kembali mengulang berapa terkait gaji yang akan diterima untuk posisi tersebut, kemudian juga biaya pelatihannya, terus dana talang, kemudian juga apakah harus punya background caregiver gitu. Mungkin Pak Biben berkenan untuk mengulang kembali, Pak. Baik. Sedikit ya saya ngulang ya. Mana tadi? Untuk gaji itu sekitar 130.000 hingga 220.000 yen per bulan. Ya, itu untuk perincian yang mau berangkat ini yaitu sekitar 188 ribuan. 188.000 rupiah. Itu sekitar ya di atas 20 jutaan lah per bulan. Nah, kemudian untuk apalagi tadi ya pertanyaannya? Untuk latar belakang. Kalau latar belakangnya ini diutamakan sih berlatar belakang keperawatan ataupun kesehatan ya, baik itu perawat, bidan, kesmas dan lain-lain. Yang penting ataupun SMA keperawatan ataupun umum ya, sekalipun umum SMA misalkan. Nggak jadi masalah ya. Yang penting mau menjadi perawat lansia di Jepang atau menjadi kaigo di Jepang. Bekerja sebagai kaigo di Jepang dan tunduk dengan segala peraturan yang ada di Jepang. Gitu. Kemudian mau dilatih di sini. Karena kalau misalkan dari umum otomatis pelatihannya pun ekstra nanti. Ya, dengan biaya tersebut sudah termasuk sebetulnya. Nanti dilatih bagaimana tentang teori ya, teori-teori tentang lansia, tentang menua, tentang kesehatan lansia, tentang bagaimana cara merawat lansia yang baik dan benar. Kemudian teknologi-teknologi yang digunakan di Jepang seperti apa, bahkan sampai dengan senam yang harus dikuasai ataupun yang bisa diberikan kepada lansia. Itu untuk latar belakang pendidikannya. Tidak harus perawat, tapi diutamakan. Ya. Akan lebih mudah untuk lolosnya kalau latar belakang perawat. Tapi sebetulnya Jepang tidak mengharuskan seperti itu. Yang penting kuncinya satu, punya sertifikat N4 atau JFT ya, JFT basic ya. Kemudian punya sertifikat ujian SSW keterampilan khusus kaigo Jepang. Ujian kaigo itu ada dua, ada yang berbahasa Jepang, ada yang berbahasa Indonesia. Nah, dua-duanya ini harus lulus. Jadi kalau untuk yang keterampilan SSW itu ada dua ujian untuk kaigonya. Dua-duanya harus lulus, yang bahasa Jepang dan Indonesia. Kemudian satu lagi JFT basic. Itu yang penting sudah punya itu bisa kita ajukan untuk mengikuti program SSW. Begitu Bu. Kalau gaji sekitar ini yang tadi ya 130 hingga 220.000 ya. Oke, terjawab ya mungkin Bapak Ibu peserta webinar untuk gaji. Oh ya, kemudian satu lagi Pak yang tadi ada pertanyaan juga dana talang. Oh ya. Dana talang itu ini. Dana talang itu perkiraan saya itu sekitar 250.000 hingga 300.000 yen. Yang sekarang itu yang akan berangkat itu sekitar 300.000 yen katanya. Karena perhitungan untuk pengurusan dokumen, pengurusan visa, tiket Jakarta Jepang, ya Jakarta Tokyo, kemudian dari Tokyo nanti ke Hokkaido karena yang 8 nanti bekerjanya di Hokkaido. Jadi Jakarta, Tokyo, kemudian kota ataupun provinsi tempat bekerjanya. Jadi dari Tokyo itu nanti naik lagi pesawat. Kemudian
karantina, perlengkapan keberangkatan, support sistem lainnya, hingga betul-betul peserta tersebut dapat apartemen, kemudian bekerja, gitu ya, kemudian segala sesuatunya seperti internet, telepon, segala macamnya nanti dibantu. Jadi untuk support sistemnya akan dibantu juga di sana oleh staf khusus nanti. Itu sudah cukup. Dan ini nanti dicicil ya, dicicil per bulan. Dicicil per bulan, kurang lebih 10 sampai 12 bulan. Gitu. Jadi supaya tidak terlalu panjang cicilannya dan supaya cepat beres kewajibannya. Begitu. Ada lagi pertanyaan? Untuk dana talang tersebut Pak, apakah ada jaminan? Nggak ada jaminan. Nggak ada jaminan, misalkan jaminan surat tanah itu nggak ada, gitu ya. Ini betul-betul saya berusaha mendapatkan ini untuk mempermudah teman-teman semua agar biaya itu lebih efisien untuk menyiapkan di Indonesianya. Baik, terima kasih Pak Biben. Sepertinya sudah cukup jelas ya, sudah Pak Biben juga sudah ulang juga nih beberapa penjelasan. Ada satu lagi katanya Bu. Untuk pemula jika ingin mendaftar pelatihan bahasa Jepang. Nah, tadi juga sudah dijelaskan mungkin oleh Kepala Seksi Penyelenggara Pelatihan kalau untuk pelatihannya tadi. Mungkin Pak Agung mau mengulang penjelasan lagi. Pak Agung mungkin berkenan Pak. Baik Bu Ira, terkait dengan pelaksanaan pelatihan ya. Untuk pelaksanaan pelatihan di BLKPMI yang sebagaimana tadi dijelaskan secara detailnya juga oleh Pak Biben, di kita dilaksanakan 180 jam, 5 jam sehari kurang lebih. Inti yang dilaksanakan di situ adalah pemantapan bahasa Jepang atau mempersiapkan untuk siswa bisa nanti lulus N4, kemudian ditambah dengan materi terkait dengan caregiveran. Selain tadi materi-materi terkait dengan sosial budaya di sana, kemudian terus materi terkait dengan motivasi, kemudian basic safety dan masalah apa tadi itu remittance ya. Nah, itu mungkin yang dilaksanakan di BLKPMI selama 180 jam pelajaran atau kurang lebih selama 3 bulan. Nanti diharapkan setelah mengikuti pelatihan ini, kekurangan-kekurangan dari siswa nanti bisa dilengkapi di Stikes Dharma Husada sebagai persiapan untuk ditempatkan melalui program SSW ke Jepang sebagai caregiver. Mungkin itu penjelasannya, Bu Ira. Terima kasih. Berarti untuk pelatihan bahasa Jepangnya, jika pemula ingin mendaftar, apakah bisa, Pak Agung? Untuk pemula, kalau belum menguasai bahasa Jepang sama sekali, mungkin untuk kesempatan kali ini belum bisa ya, Bu Ira. Tetapi kalau sudah memiliki latar belakang pelatihan bahasa Jepang sebelumnya, itu mungkin masih memungkinkan. Jadi kalau yang belum pernah belajar bahasa Jepang sama sekali untuk kesempatan pelatihan kali ini mungkin belum memungkinkan. Mungkin untuk kelas-kelas berikutnya nanti kita akan buka seri pelatihan untuk kelas-kelas berikutnya. Karena di tahun kemarin di 2021 kita pernah membuka untuk kelas bahasa Jepang N5 ya untuk dasar persiapan menuju N4. Mungkin demikian Bu Ira. Baik, mungkin juga untuk ini lagi mau ulang lagi, kalau untuk angkatan ini kita ngelatihnya dari bab 26 sampai bab 50 ya Pak ya? Kurang lebih seperti itu Bu Ira. Baik, tadi menjawab pertanyaan juga untuk teman-teman semua, untuk angkatan sekarang BLKPMI melaksanakannya untuk persiapan menuju N4. Jadi kalau tahun sebelumnya kita melaksanakan bisa dari dasar ya Pak. Nah, untuk tahun ini kita ngambilnya yang sudah punya basic, kemudian juga mungkin barangkali di tahun ini juga akan ada untuk yang basic. Mungkin teman-teman semua bisa untuk follow Instagram BLKPMI saja, nanti jika ada info terbaru pasti akan diupdate di Instagram BLKPMI, seperti itu.
Baik. Mungkin yang terakhir Pak Biben, pertanyaannya jika sudah mempunyai sertifikat JFT dan SSW, apakah harus mengikuti pelatihan lagi? Nah, karena tadi kan persyaratannya untuk mengikuti program tersebut harus punya 2 sertifikasi itu ya Pak. Mangga silakan Pak. Oke, kalau sudah punya JFT dan SSW, silakan datang ke kami, nanti kami bantu untuk bisa mengikuti wawancara program ke Jepang. Dan apabila memang nanti akan kami tes juga ya kemampuan keperawatan lansianya, akan kami screening lagi karena kami mengutamakan kualitas daripada kuantitas. Itu kami akan tes kemampuan keperawatan lansianya, baik itu secara teori maupun skill lab, nanti akan dites di lab. Apabila memang memenuhi syarat, nanti akan langsung kami daftarkan untuk proses wawancara. Kalau memang belum, nanti akan kami godok sedikit ya untuk pelatihan tentang keperawatan lansianya. Karena itu sangat penting. Kita bekerja di sana untuk merawat manusia, bukan merawat mesin. Jadi harus betul-betul skillful, gitu ya. Harus betul-betul memahami bagaimana itu lansia, gitu. Karena sangat rentan sekali. Oke, baik, cukup jelas ya Pak. Terakhir untuk LPKI Global, silahkan Pak follow saja Instagram BLKPMI atau bisa nomor Pak Biben. Sepertinya sudah cukup sangat jelas komplit semua yang dijelaskan oleh Pak Biben dan juga narasumber-narasumber kita yang lain tadi, mulai dari Pak Kadis, kemudian juga dari Ketua Tikes Dharma Husada, kemudian juga tadi ada Ibu Kepala BLKPMI juga dan juga Kepala Seksi Penyelenggaraan Pelatihan, dan terakhir juga dari Pak Biben. Sudah sangat cukup jelas. Seperti yang kita tahu juga, kalau program SSW ini bukan hanya untuk jabatan caregiver, ada kurang lebih 14 jabatan untuk jabatan caregiver ini, dan saat ini di kesempatan ini yang kita sama-sama bahas dan kita sama-sama simak adalah untuk jabatan caregiver. Jadi untuk teman-teman yang merasa masih kurang qualified untuk jabatan caregiver, kita masih punya kesempatan lain nih, ternyata masih ada jabatan-jabatan lain gitu. Untuk semuanya, kemudian juga pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang lain seperti masalah gaji, terus juga berapa biayanya, terus kapan pelatihan di BLKPMI, persyaratan untuk menjadi peserta pelatihan di BLKPMI, itu semua juga tadi sudah sangat jelas disampaikan oleh para narasumber. Itu mungkin jika ada teman-teman yang terlewat, kemudian juga tadi mungkin bergabungnya juga telat, nanti mungkin juga recording dari acara Zoom meeting ini akan diupload di YouTube BLKPMI, nanti bisa dilihat di YouTube BLKPMI. Mungkin juga ada info-info kurang jelas, tadi juga untuk bagaimana kerja ke Jepang, mungkin bisa didengarkan juga di podcast BLKPMI. Pak Biben juga sudah pernah recording di studio podcast BLKPMI. Seperti itu. Terakhir dari saya, alhamdulillahirobbilalamin, kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar. Juga teman-teman semua juga mendapatkan banyak pencerahan baru mungkin untuk peluang, bagaimana sih peluang kerja ke Jepang gitu. Dan alhamdulillah juga kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak kepada semua narasumber yang sudah berkenan hadir dan memberikan penjelasan yang sangat jelas dan komplit kepada semua peserta webinar, juga kepada semua peserta webinar yang telah menyimak acara dari awal sampai akhir. Semoga banyak ilmu yang didapat untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Saya mewakili panitia yang bertugas menyampaikan mohon maaf atas salah kata dan perbuatan. Akhir kata, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di foto dulu yuk, Bu Ira. Boleh. Foto dulu ya, boleh, Pak Biben. Teman-teman yang berkenan untuk menyalakan kameranya. Nyalakan kameranya, silakan. Ya. Nanti aba-aba dari Pak Obi. Pak Obi, standby Pak Obi. Siap. Siap, Bu. Oke, semuanya izin ya. Yang belum on silahkan di-on-kan dulu kameranya. Baik, ini ada 3 slide ya. Kita coba dulu 1, 2, tidak jadi. Oke, tahan. Satu kali lagi, slide berikutnya 1, 2, 3. Ya.
Tahan. Oke, sekali lagi ya gaya dengan ini, dengan apa ekspresinya yang senyum lebar tapi jangan terlalu lebar. Baik ya, 1, 2, 3. 1, 2, tidak jadi. Sudah gaya tapi tidak jadi-jadi. Sudah gaya kiri kanan tapi tidak jadi. Tahan, tahan. Jempolnya mana? 1, 2, 3. Sip. Oke, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu, teman-teman di LPK juga terima kasih sudah ikut bergabung. Terima kasih Ibu Kepala BLK. Terima kasih Bu Ira. Nuhun Pak Biben sami-sami. Terima kasih Nuhun kesadayana. dari Polsada Bandung dan juga dari SMK mungkin yang hadir di sini. Terima kasih semuanya. Terima kasih, saya izin untuk mengakhiri Zoom ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.